Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-lakinya semangat. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa, Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar dan mengajar. Jadi sama-sama belajar, saya pun belajar mengajar ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi wasilah membawa keberkahan untuk kita, keluarga dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, saya mau ucapkan terima kasih kepada pembawa acara memberikan kesempatan untuk kita berbagilah, sharing aja. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada panitia berkah Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah menjadikan kita diri lebih baik. Baik, alhamdulillah, dan insya Allah di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kajian iftar tentang hadis arba'in fil ilmi. Ini kalau mau tahu kitabnya, hadis arba'in fil ilmi. Sebenarnya ada materinya sudah dalam bentuk web. Jadi kalau dalam bentuk web bisa diakses masing-masing, namun kayaknya tidak sempat terbagi. Jadi insya Allah nanti kita coba pelan-pelan. Jadi kalau kita mendengar hadis arba'in, pasti biasanya yang terlintas di pikiran kita, oh ini 40 hadis, dan hadis itu pasti punya Imam Nawawi. Namun kalau kita lihat hadis arba'in ini bukan dari Imam Nawawi saja. Imam Nawawi ini memberikan atau melanjutkan kebiasaan ulama-ulama dahulu dalam menghimpun, mengumpulkan hadis. Jadi hadisnya ini dikumpulkan dalam bentuk 40. Kalau saya jadi mahasiswa zaman dulu tuh sempat juga saya bertanya-tanya, kok 40? Ada yang tahu kenapa kira-kira ini 40? Bukan 100 saja, bukan 1000, bukan 20, tapi disebutkan 40. Ada yang tahu kenapa kira-kira 40?
Dan dulu jauh datang sebelum Islam, ternyata nah 40 ini memiliki makna tersendiri. Bahkan ada kajian bagaimana angka 40 ini dikaji orang. Ada kajian The Mastery of Number, buku ditulis orang selain Islam, mengangkat kata 40. Kemudian ada juga dulu mahasiswa mengkaji ada apa sih angka 40 ini. Ternyata di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Kalau dalam Al-Quran waktu itu disebutkan arba'ina lailatan, arba'in 40 hari 40 malam, ada umur 40. Nah, jadi insya Allah kita akan coba menyelami makna apa sih 40 ini kira-kira. Kenapa ada angka 40? Habis itu hadis arba'in ini kenapa ulama juga coba menulis 40? Bahkan ada satu dalil yang mengatakan man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Jadi dikatakan siapa, kata ini walaupun status hadisnya bukan derajat sahih, tapi diamalkan oleh ulama-ulama, salah satunya Imam Nawawi. Siapa yang menghafal hadis nih, menjaganya kan, 40 hadis itu pasti katanya akan dijaga dari api neraka, masuk surga, insya Allah. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah kita mencoba sama-sama memahami kitab ini dan membacakan. Saya membacakan aja. Hadis ini bukan dipakai di Indonesia saja, tapi di negeri-negeri jiran. Jadi kalau mau membaca ini, wah ini di masjid-masjid besar, di pesantren-pesantren, di luar negeri pun memakai kitab ini. Jadi sudah diterjemahkan. Kalau hadisnya, kitabnya ini diterjemahkan dalam nama kitab 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman, dan salah satunya memuat ini kitab terjemahnya ada 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Jadi yang mengarang ini adalah Kiai Haji Muhammad Sukri Unus, Allah yarham. Jadi beliau baru meninggal beberapa bulan yang lalu, akhir tahun tadi 2025, tanggal 7 Desember. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan kita baca kitab ini mengalir pahala untuk beliau. Para santri dan santriwati, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang ilmu, ini banyak sekali keutamaannya. Apalagi kalian hadir ke sini. Ketika hadir di suatu majelis ilmu ini, malaikat itu mengepakkan sayapnya memintakan ampunan kepada Allah untuk kita yang hadir menuntut ilmu, dengan catatan kita niat lillahi ta'ala. Jadi bukan karena nilai, bukan karena disuruh panitia. Dan salah satu amalan
penghapus dosa, salah satu amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ada satu buku dituliskan amalan ringan yang dapat menghapus dosa. Di dalam buku itu salah satunya menuntut ilmu. Nah, itu sedikit pengenalan dari kitab yang insya Allah kita baca selama bulan Ramadan ini 3 kali pertemuan. Kalau 40, harapan saya mungkin hari ini kalau membacakan aja 15 hadis cukup kayaknya, atau kepanjangan. Nah, 15 hadis kalau mau dihabiskan. Jadi hadis yang pertama ini membahas tentang kelebihan orang yang alim. Apa sih orang alim ini? Atau apa sih sebenarnya manfaat orang yang mengetahui ini? Kita tidak membaca mukadimah mengingat waktu ya. Jadi langsung ke hadis pertama, hadis kelebihan orang alim. Kalau membaca kitab hadis ini boleh qala al-musannif. Kalau dalam pelajaran ilmu hadis itu biasa di kelas saya kasih tahu ada kitab adab dalam membaca kitab hadis. Qala al-musannif fi kitabihi bisanadihi. Jadi musannif atau yang menuliskan kitab ini mendapatkan juga. Jadi apa? Qala al-musannif, siapa musannifnya kita sebutkan, atau qala al-musannif, bisa juga muallif atau langsung kepada pengarang kitab. Di sini sebutkan an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala Zukkira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun faqala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Jadi ini hadis pertama, ada 2 riwayat nanti ya. Wa fi riwayatin anhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wa ahlal ardi hatta namlata fi juhriha wal hitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Akhrajahu Tirmizi. Jadi hadis yang pertama ini adalah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kita bacakan terjemahnya. An Abi Amamah, dari Abu Umamah. Kok tiba-tiba dibaca Abi tapi terjemahnya Abu? Nah, ini nanti kita insyaallah belajar bahasa Arab. Jadi kalau ada kesempatan di asrama, di kampus, kenapa dia marfu, kenapa dia majrur, kenapa dia majjum, kenapa dia mansub? Karena perubahan kata satu ini sedikit aja bisa salah arti, padahal kalimatnya itu sama. Insyaallah kapan-kapan nanti kalian cari gurunya. Saya kasih satu contoh. Di dalam Quran itu ada disebutkan sesungguhnya ulama itu
takut kepada Allah. Tapi karena salah baris, A jadi U, artinya berubah sedikit, dan itu haram kita. Sesungguhnya Allah itu takut kepada ulama. Nah ini yang bahaya, dari A jadi U. Mana? Nah ini insya Allah nanti. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kenapa anhu? Karena sendiri. Berkata, telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki. Pertama orang abid. Abid, ada abid sini namanya abid hadir? Oh enggak ada. Kalau ada abid, abidah? Enggak ada. Orang yang pertama abid. Abid ini ahli ibadah, dan orang yang kedua adalah orang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi tadi itu dilihatkan, dianukan dengan Rasulullah ada dua orang. Yang pertama abid, yang kedua alim. Jadi kata Rasulullah, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas yang paling rendah dalam kalanganmu. Jadi maksudnya ini kalangan paling rendah di kalanganmu. Oke, saya bilang tadi ada dua riwayat. Oke, dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni seluruh langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Jadi kelebihan orang alim atas yang abid ini seperti orang paling rendah di antara kita nih disebut. Kemudian Allah, malaikat, cari aja di sini ada lubang-lubang semut, itu diumpamakan. Nah, kalau ada lubang-lubang semut yang kita tidak nampak, habis itu disebutkan juga dalam hadis ini ikan di laut aja, kita mungkin ngira laut itu 10 meter, 20 meter, tapi cari kalau laut ini lebih dalam, bukan yang 10 meter, 20 meter, yang ratusan meter yang di dalamnya itu. Kalau kita kan ada batasnya, kalau lebih dari itu tidak ada udara meledak. Kita lihat di sini ada syarah hadis yang diberikan oleh Kiai Fahmi Jamjam, murid beliau. Kata beliau, sangat tinggi martabat orang yang alim itu bila dibandingkan dengan martabat orang yang abid yang tidak alim. Jadi perlu diketahui juga, ada orang ahli ibadah tapi tidak alim, ada tuh. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkannya dengan martabat baginda sendiri bila dengan martabat sahabat yang paling bawah sekali. Jadi kalau kita melihat hadis ini yang pertama, kalau di dalam bahasa Arab tadi ada isim tabdil. Pernah dengar isim tabdil? Contohnya gini, isim tabdil. Kita bukan ngambil isim tabdilnya ya, perbandingan. Jadi perlu dipahami dulu maksud dari perbandingan itu. Ada yang baik, nah ini saya berikan gambar kayak gini, baik dengan yang baik. Baik dengan baik, mana yang lebih baik? Itu wajar. Ini 90, ini 91. Mana yang lebih baik? Ambil yang 91. Ini sama-sama baik. Tingkatan kedua, memang anggap 90 dengan 60. Yang satu baik,
yang satu buruk. Yang jelas pasti yang baik ini tadi kan. Dan yang terakhir, mana yang lebih baiknya, misalnya nilainya D atau E yang tidak lain, ini E anggap nilainya 10, ini 10 atau 11, otomatis yang terbaik dari yang terburuk. Nah ini maksudnya dalam perbandingan. Kalau kita baca hadisnya aja, insya Allah sebentar aja. Ini kita lanjut ke hadis yang kedua. Hadis kehebatan orang yang alim. Kalau tadi ada kelebihan, apa ini bedanya dengan kehebatan? Nah, kalau mau tahu kita bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu Abdullah, ada di sini langsung An Ibni Abbas, berarti Abdullah bin ada punya anak Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa dibaca anhuma? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang di sini, seorang alim itu lebih kuat pengaruhnya atas syaitan daripada 1000 abid. Ini bicara tentang abid, ahli ibadah. Saya setuju dengan beberapa pendapat ulama. Kalau kita mungkin mengkerdilkan atau mengecilkan orang ahli ibadah ini. Jadi mana sih baiknya alim dengan ahli ibadah? Yang bagus itu sudah alim, ahli ibadah juga. Yang maksud di hadis ini orang yang alim. Nah, orang yang alim ini memang betul alim, dan yang ahli ibadah ini maksudnya ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Jadi pernah dikisahkan dalam satu riwayat, ada seseorang yang tinggal di dalam gua. Jadi kalian bisa membayangkan seseorang zaman dulu. Kalau dulu tuh biasa aja kayaknya tinggal di dalam gua. Kalau sekarang mau tinggal di dalam gua? Oh, tidak, saya pun tidak mau. Jadi bayangkan di dalam gua tinggal karena merasa ingin, kalau dulu tuh biasa aja, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau istilahnya tuh berkhalwat, kayak Rasulullah saja mendapatkan wahyu di dalam gua apa namanya. Nah, mudah-mudahan semua kita sampai ke sana. Jangan sampai Allah matikan dulu sebelum kita pergi ke sana juga, kalau bisa, mudah-mudahan. Jadi dulu tuh orang tinggal di dalam gua. Kemudian ketika di dalam gua ini melihat bangkai tikus. Jadi waktu beribadah kemudian ada yang nemanin. Yang nemanin ini tikus. Tikus ditemaninya mulai mencari ketenangan, mencari ketenangan dalam pikiran macam-macam. Karena tidak tahu, ya ibadah aja. Ketika beribadah seperti ini, tikus kesayangan tadi meninggal, supaya dia bilang ada masih menemani, walaupun jasadnya tidak ada, minimal tulangnya. Jadi tulangnya ini diawetkannya,
dibersihkannya, dijadikannya kalung tulang. Jadi ini saya ngelihat kalau ada laki-laki ini pakai kalung betulang-tulang, nah ini bahaya juga mungkin pengikutnya nih, karena saya ngelihat ada laki-laki pakai tulang, bukan di sini ya. Jadi tulangnya ini, kalau ahli ibadah, jadi dia tadi itu tulang diawetkan, dijadikan kalung, dibawalah beribadah, nangis-nangis, ya Allah ini kawan sejati, dia kemana-mana, mudah-mudahan menjadi bahayanya karena tidak tahu ilmunya, padahal barang tersebut, tulang tersebut najis, sehingga puluhan tahun selama ini dia bilang, waduh aku ini salah, tidak tahu ilmunya, tahu beribadah aja, ternyata yang menemani ini ada yang najis. Nah ini bahaya, nanti belajar lagi fikih bagaimana insyaallah. Nah kalau melihat pelajaran dari hadis, melihat pelajaran dari kisah-kisah ulama, apa intinya sebenarnya yang mau kita ambil? Bekerjalah sesuai dengan apa yang kita tahu, kemudian kalau bisa kita alim dalam hal tersebut. Alim di sini kita tahu. Kenapa? Kalau kita paham, kita tidak akan disesatkan. Tidak disesatkan oleh syaitan. Jadi bahaya juga asal ahli ibadah tiba-tiba misalnya aku, ini kisah aja ya, kamu sholat subuh berapa rakaat? Karena jarang ke masjid tadi, aku sholat subuh hari ini 4 rakaat. Nah kata orangnya, kenapa 4 rakaat? Biar disambung, karena biasa aku ndak sholat, ndak tahu sholat, jadi aku mau sholat ini lebih banyak dari yang lain. Padahal sholat itu sudah ditentukan berapa rakaat, waktunya, tapi karena tidak tahu, mau beribadah aja tanpa ilmu, ya ini yang bahaya, sehingga membuat ibadah-ibadah tersebut tidak ada hasilnya. Jadi pernah ulama mengatakan dan membagi, minimal kita ini jadi seorang muslim itu jadi seorang yang harum dan manis. Pernah dengar? Jadi ada tingkatan orang mukmin, orang Islam ini disebutkan minimal kita jadi orang yang kedua. Tingkatan pertama ini bisa dibayangkan, ada yang harum dan manis baunya. Harum baunya, manis rasanya, terbalik ini diam aja. Jadi baunya harum, manis rasanya. Itu istilahnya utruj. Tahu utruj? Utruj ini kalau kita suka lemon, tahu lemon? Baunya harum, manis rasanya, ngiler, ini mau buka puasa, bisa dah bayang-bayangkan. Muslim yang pertama ada yang nyebut kasturi, buah kasturi, tapi lebih kuatnya nih disebutkan utruj, harum baunya, menyegarkan, makanya dibuat orang menjadi pengharum, jadi penenang untuk kita yang misalnya pusing-pusing. Bau apa? Bau lemon, wah enak. Kalau membayangkan lemon itu manis, batal puasa kita ini. Tapi enak gitu kan. Jadi tingkatan pertama ulama itu mengatakan jadi harum, jadi manis. Tapi disebutkan kalau tidak bisa menjadi yang pertama ini, minimal jadi yang kedua. Ada yang tahu kedua apa? Ada yang tahu? Yang kedua minimal jadi
Tamar. Tahu tamar? Oke, bahasa Indonesianya kurma. Rasanya manis, tapi baunya enggak ada baunya. Ada enggak kurma baunya? Kurma Sukari enggak ada baunya. Jadi kalau mau tahu manis enggak kurma itu enggak mungkin. Baunya manis enggak? Enggak ada kan? Jadi kurma ini diumpamakan sebagai yang manis tapi tidak berbau. Jadi kita ini diharapkan minimal menjadi yang kedua. Kita ini mungkin jarang terlihat. Kemudian kalau tidak tampil seperti apa, manis tapi buahnya manis dengan amalan-amalan kita. Nah, ini yang maksudnya. Jadi minimal kita menjadi yang kedua. Apa tadi? Tamar atau kurma. Tidak mungkin kan kurma ini kita rasakan cium baunya pasti semua sama. Jadi seorang muslim itu minimal jadi yang kedua. Jadi kalau ada soal, ini tidak ada soal kan, minimal seorang muslim harus menjadi apa? Menjadi tamar. Tamar itu apa? Harumnya tidak ada tapi manis buahnya. Kemudian yang ketiga, ini disebut raihanah atau raihanah atau raihanah. Raihanah. Ada namanya raihanah hadir? Nah. Raihanah ini wewangian. Kalau bisa jangan jadi wewangian. Baunya harum, baunya harum, tapi pahit rasanya. Nggak ada yang mau kayak gitu. Ini dikatakan kalau bisa jangan. Wah, orangnya misalnya mungkin tampil aja, tapi isinya nggak ada. Nah, ini bahaya. Diibaratkan seperti itu. Harum aja, harum, tapi ketika dirasain pahit. Ini diibaratkan bunga tuh bisa menenangkan, harum sekali, tetapi isinya menipu. Bukan durian ya, siapa tahu mikirkan wah durian ini harum, ini pas dirasa pahit, bukan gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tingkatan seorang muslim itu jangan sampai sudah baunya tidak ada menarik lagi, rasanya pahit. Apa? Ada yang menyebut buah pare. Tapi Pak, buah pare itu kan banyak manfaatnya sebagai obat. Betul. Ada yang tahu obat apa? Obat lapar ya. Enggak, memang ada penelitian pahitnya ini dapat menganu. Tapi minimal jangan jadi baunya ndak ada, pahitnya ini juga kita rasakan dan itu lengket. Wah, ini bahaya. Jadi kalau jadi seorang mukmin yang alim, alhamdulillah, mungkin orang yang alim tadi ditingkatkan di nomor 1, sudah harum baunya, manis buahnya. Tapi kalau kita tidak bisa jadi yang alim, minimal jadi yang kedua. Ya syukur-syukur manis, dan manis enak lah gitu. Para santri dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat hadis yang kedua tadi, orang yang fikih ini maksudnya satu orang tadi dapat mempengaruhi